Di surga ada Nabi Adam alaihissalam, hidup nyaman tentram dengan istrinya. Siapa yang jadi musuh saat itu? Ternyata yang jadi musuh bukan orang. Yang mengusik keluarga Nabi Adam dan istrinya di surga bukan orang, tapi tetangganya. Siapa tetangganya? Iblis laknatullah. Maka Nabi Adam berhadapan dengan iblis. Turun ke bawah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim orang baik. Siapa lawannya? Namrud. Turun ke bawah, Nabi Musa, Nabi orang soleh. Siapa lawannya? Fir'aun. Turun ke bawah, ada Nabi Isa alaihissalam, orang soleh. Dia Nabi. Siapa berhadapan dengannya? Tidak baik. Namanya Herodes. Turun ke bawah, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Siapa yang jadi lawannya? Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Ketua PKM, Imam, Khatib, Bilal. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran dan perangkat-perangkat desa, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar, para tamu undangan yang tak bisa kami sapa satu persatu, tapi insya Allah kita yang hadir pada malam ini senantiasa dalam petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai malam ini. Karena ternyata malam ini Allah masih berikan kita nikmat sehat. Yang teristimewa bukan sekedar sehat fisik, bukan sekedar sehat jasmani, tapi Allah masih titipkan sehat rohani kita. Dengan artian ada iman di dalam hati kita, maka panggilan iman itu yang membuat langkah kaki ini menjadi mudah. Hingga sampai malam ini kita bersama-sama sedang bersua di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka memperingati kisah Isra dan Mi'raj. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepada Nabi, kita yang senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah telah kita dapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai, di mana saya akan memberikan ceramah tausiah, terutama ketika menyampaikan kisah Isra Mi'raj atau Maulid Nabi atau menyambut 1 Muharram. Biasanya sebelum saya mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan harus kita sepakati. Apa itu Ustaz? Pertama, saya mohon maaf, ini suara saya kurang cas. Ibarat baterai handphone itu
suara saya ini tinggal 30%-nya lagi. 70%-nya sudah hilang. Karena saya kalau tidak salah itu ini persis pertemuan ke 41 acara Isra Mi'raj saya bulan ini. Jadi saya harap maklum suara saya kurang ngecas. Jadi karena loudspeaker Al-Iqrar ini memang luar biasa, keras suara saya terdengar. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya ibu-ibu, biasa kalau ada acara peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nyambut 1 Muharram di masjid kita ini, biasa ustadznya itu ceramah berapa jam? 3 jam. 3, 2, 3, 3. Empat, 2, 3, 4. Karena isi Masjid Al-Iqrar ini beda pendapat, 2, 3, 4. Karena isi Masjid Al-Iqrar ini beda pendapat, maka harus saya ambil kesimpulan. Saya cukupkan ceramah malam hari ini 1 jam. Tambah setengah. Saya janji 1 jam. Bisa saya tambah setengah atau 1 jam lagi. Tapi ada syarat mutlak yang harus kita patuhi. Apa syaratnya Ustaz? Kalau 1 orang saja saya lihat ada yang menguap, saya tutup. Ya, muak boleh. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin sidang jamaah mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mulai. Kalau ada yang bawa buku boleh dicatat. Karena kisah Isra Mi'raj ini mutiara hikmah. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk memantapkan hati dan langkah dalam menapaki kehidupan yang hanya sejenak ini. Sebelum saya lanjut, sedikit saya akan jelaskan ayat yang tadi dibaca oleh Qari, yang insya Allah ayat ini menjadi ayat pembuka untuk memahami kisah Isra dan Mi'raj. Maka sejenak saya jelaskan ayat ini sedikit saja untuk memantapkan hati dan langkah kita dalam menata kehidupan ini. Anak-anak ngaji yang katakan. Anak ngaji yang katakan. Sini TPA. Anak ngaji yang katakan. Ini dapat uang saya bawa nih. Jangan berdiri dulu. Dan nampak kan? Angkat tangan. Ya, turun. Dan turun. Dengar ceramah kisah Isra Mi'raj. Nanti kalau sudah selesai, Ustaz nanti ngasih pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan, dengar, ngaji. Yang bisa jawab pertanyaan Ustaz dapat uang. Berapa Ustaz? 50.000. Siap-siap ya. Nanti jangan ribut. 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Siapa cepat dia dapat. Jangan ribut. Bismillahirrahmanirrahim.
ya. Ini apa ya? Ini nggak dikasih lama atau kayak gimana? Enggak. Ayat ini dibuka, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra. Ayat ini dibuka dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi. Pelajarannya untuk kita. Kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang di awal ayatnya dibuka dengan kalimat tasbih, Subhan, ini lebih fenomenal. Yang lebih sering kita baca itu dalam surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Atau di ujung surah Yasin, wa subhanalladzi biyadihi malakut. Ringkasnya, kalau di awal kalimat ayat dalam Al-Quran ada kalimat subhana, ringkasnya memahaminya jangan dipikirkan dengan akal, cukup imani isi. Itu praktis memahami kalimat subhana. Ini ringkasnya saja saya sampaikan, karena poinnya nanti tentang sholat seperti yang disampaikan dari Pak Kepala Desa. Lanjut ayat ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perhatikan hebatnya ayat ini. Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Di sini banyak jamaah yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak Nabi Muhammad itu Isra dari Makkah ke Madinah saja? Bukankah Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah? Kenapa Nabi itu Isra dari Makkah ke Palestina? Pelajaran pertama, ini pentingnya hebatnya memperingati Isra Mi'raj. Apa pelajaran dari Nabi itu Isra dari Makkah, dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Pelajarannya untuk kita, Nabi itu Isra dari masjid ke masjid. Apa pelajarannya untuk kita? Umat Nabi Muhammad jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Ini kalau di kampung biasa saya sampaikan bahasanya agak sedikit kasar. Ini Masjid Al-Iqrar, misal andai ada orang sekeliling kita ini yang tak pernah masuk ke Masjid Al-Iqrar ini, sholat 5 waktu, azan bersahutan, tak pernah untuk sholat berjamaah ke masjid, digelar khutbah Jumat, sholat Jumat, dihadirkan para ulama, tengku-tengku, ustaz-ustaz di masjid kita ini, Jumat pun tak datang. Digelar sholat Idul Fitri setahun sekali, digelar Idul Adha, sholat Idul Adha setahun hanya sekali, itu pun tak masuk ke masjid ini. Demi Allah saudaraku semuanya, andai ada orang semasa Masjid Al-Iqrar ini berdiri, namun dia tidak pernah masuk ke masjid ini untuk sholat dalam masjid ini, saking perlunya Masjid Al-Iqrar ini, wafat pun dia nanti, dia pasti dibawa juga ke masjid ini. Kalau ada masih kakinya kuat melangkah, tak bisa melangkah ke masjid ini, maka kaki orang lah nanti potong-potongan masuk ke masjid. Saking perlunya masjid. Mana sholat jenazah, biasa jenazah itu dibaringkan tempat persis di tempat saya ini kan. Ini makna kita tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Ini yang pertama. Yang kedua,
Masjidil Haram, yang memakmurkan Masjidil Haram itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang memakmurkan Masjidil Aqsa, cucu cicit keturunan Nabi Ibrahim yang memakmurkan Masjidil Haram, itulah Nabi Yakub alaihissalam, yang dia dikenal dengan Israel. Bani Israel disebut anak cucu keturunan Nabi Yakub. Yang memakmurkan Masjidil Haram, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang memakmurkan Masjidil Aqsa, cucu dari Nabi Ibrahim lewat jalur Ishak. Ishak punya anak Yakub. Maka keturunan Nabi Yakub ini ada 12 nabi di sekitaran Masjidil Aqsa itu. Apa pelajarannya? Tempat Nabi Isra ini adalah tempatnya para pendahulu Nabi Muhammad. Dari tempat Nabi ke tempat Nabi. Apa makna pelajaran untuk kita? Jangan jauh-jauh dari sunnah Nabi. Ikuti, hidupkan sunnah Nabi. Insya Allah bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ini pelajaran ayat ini. Ini kalau ayat ini kita kita kaji mungkin memakan sejam bersih. Ringkasnya saja. Tapi saya sampaikan ini ringkasan saja. Kita tutup ayat ini, linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj. Untuk apa? Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Inilah kita kaji beberapa hadis. Apa yang dilihat oleh Rasulullah, apa yang diperlihatkan oleh Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat sebuah kaum yang dilihat oleh Rasulullah ini az-zufaruhum min nuhash. Ada kaum yang kukunya tajam, terbuat dari tembaga, keras tentunya. Kukunya tajam, berasal dari tembaga yang keras. Lalu dengan kukunya ini, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka hancurkan wajah mereka dengan kukunya yang panjang. Selesai wajah mereka hancurkan, barulah dada mereka hancurkan. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Itu gambaran apa ya Jibril? Kenapa mereka punya kukunya keras, kukunya tajam, tapi mereka hancurkan wajah mereka sambil menangis? Selesai wajah mereka hancur, mereka gerakkan kuku-kuku mereka, menghancurkan dadanya hingga tampak di dalam organ-organ tubuhnya, jantungnya, ususnya, tampak secara nyata. Kata Jibril, haulai alladzi min ummatik. Itu gambaran dari umatmu, hai Muhammad. Ternyata kaum ini gambaran kita. Kata Jibril, itu gambaran dari umatmu, tuhai Nabi Muhammad. Umatmu yang hidup mungkin sampai 60 tahun, tapi aktivitas sehari-harinya memakan daging saudaranya. Di sini banyak orang bingung. Ada orang memakan daging saudaranya. Ini bahasa sederhana yang disampaikan oleh Jibril. Yang lebih dahsyat lagi, makna memakan daging saudara adalah riba. Membicarakan aib cacat kekurangan saudaranya. Kalau redaksi Jibril memakan daging. Kalau kita buka Al-Quran lebih mengerikan dalam firman Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, perumpamaan orang yang sedang berriba, membicarakan aib cacat kekurangan saudaranya, hakikatnya kata Allah, ayuhibba ahadukum ayyakuna lahma akhihi maitan fakarihtum. Ketika kita membuka aib cacat kekurangan saudara kita, hakikatnya kita sedang memakan bangkai
orang yang sedang kita sebutkan aib cacat kekurangannya. Maka ini pelajaran pertama, refleksi dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran yang diperlihatkan Allah. Kaum yang dilihat oleh Rasulullah adalah kaum yang memakan daging saudaranya dengan gambaran menghancurkan wajah dan dadanya. Pelajarannya untuk kita adalah hati-hati berbicara. Ini yang pertama. Ini terlalu senyap saya dengar ini. Oh, serius. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali Rasulullah melihat sebuah kaum. Kaum ini agak aneh. Kalau hari ini hari libur, hari Minggu, hari Ahad, atau hari libur lainnya, biasa kalau sekarang yang lagi booming, anak-anak tuh dibawa ke waterboom. Anak-anak dibawa jalan-jalan kemana? Kolam renang. Ternyata dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah melihat sebuah kaum. Kaum itu berenang di tengah kolam, tapi kolamnya unik. Kolamnya ini berisikan darah yang pekat, darah yang panas, berbau luar biasa. Maka dalam kolam itu Rasulullah melihat yang isi di dalam kolam itu sedang memakan kerikil-kerikil jahanam. Begitu mereka masukkan kerikil itu lewat mulutnya, kerikil itu langsung keluar lewat belakang. Melihat pemandangan ini, Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula ya Jibril?" Itu gambaran apa lagi hai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, "Itu gambaran dari umatmu, wahai Muhammad. Ketika hidup di dunia, hidup di atas muka bumi Allah, di saat orang mengais-ngais rezeki dengan cara yang halal, tapi orang itu selalu berbaur dan memakan harta riba." Maka ini sesuatu yang sensitif. Pesan kedua dari perjalanan Rasulullah ini adalah jangan bermain-main dengan riba. Yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan Rasulullah ini justru melihat sebuah kaum yang unik. Kenapa disebut unik? Karena kaum yang dilihat Rasulullah ini, bibir mereka itu seperti bibir onta. Mungkin di masjid kita ini ada yang sudah berangkat haji atau umroh. Di sana pastilah melihat onta. Onta itu yang masih kecil saja, itu bibirnya bisa sampai 3 inci. Apalagi yang sudah besar. Kaum yang dilihat oleh Rasulullah itu, bibir mereka seperti bibir onta, tebal luar biasa. Bibir tebal, sambil memakan batu. Kalau tadi memakan kerikil, ini batu. Cuma batunya itu panas luar biasa. Kalau mereka makan batu itu, maka ikutlah tenggorokan sampai usus-usus keluar lewat belakang. Melihat pemandangan ini, Rasulullah kembali bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini gambaran apa lagi ya Jibril? Begitu mengerikannya." Maka Jibril menjawab, "Itu gambaran dari umatmu, hai Muhammad. Ketika hidup di atas muka bumi Allah, ternyata dia pernah memakan hak-hak anak yatim." Tapi kalau di kampung kita ini, insya Allah dosa seperti ini, karena saya lihat justru sebaliknya, kita-kita yang di masjid ini gemar membantu daripada anak-anak kita yang yatim. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya yang dilihat oleh Rasulullah. Tapi tidak mungkin semua yang bisa saya sampaikan. Terakhir yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke episode
perjumpaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, dan semua itu ada hikmah pelajaran untuk kita. Nabi Muhammad kembali melihat sebuah kaum yang suduna yauman. Mereka menanam langsung memanen. Begitu tanam, panen. Begitu nanam, panen. Begitu dipetik buah yang ditanam, keluar buah baru. Dipetik, dituai buah ini, keluar lagi buah baru. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Jawaban Jibril, itu gambaran dari umatmu, hai Muhammad. Ketika hidup di atas muka bumi Allah, hidupnya mungkin sederhana saja, hidupnya pas-pasan saja, tapi ringan tangannya berbagi, ringan tangannya bersedekah, ringan tangannya berinfak, mudah dia berwakaf, mudah dia berhibah. Gambaran orang yang ringan tangan dalam berbagi dalam agama Allah. Perumpamaan orang yang menanam, begitu ditanam langsung tanamannya berbuah, dipetik buahnya langsung mengeluarkan buah baru lagi. Apa pelajarannya? Jangan takut miskin dalam bersedekah. Tidak ada satupun manusia yang miskin karena gemar bersedekah. Dan tidak ada satupun manusia yang kekal hartanya karena pelitnya. Tidak ada. Maka makna dari yang dilihat oleh Rasulullah ini adalah rajin-rajinlah bersedekah sebagai wujud menyatakan keimanan dalam hati manusia. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jamnya salah atau bagaimana? Enggak kok terlalu cepat, udah setengah jam. Nah, setengah jam lagi. Singkatnya banyak sebenarnya yang dilihat Rasulullah, tapi saya ringkas yang paling penting saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa menembus 7 petala langit. Langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Sidratul Muntaha, Mustawa, Arafah, langsung jumpa dengan Allah. Kali ini kita bahas Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit pertama, Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Dalam perjumpaan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam itu, Nabi Muhammad melihat Nabi Adam itu dikelilingi oleh anak cucu keturunan beliau. Ketika Nabi Adam melirik ke kanan, Nabi Adam itu tersenyum dan tertawa. Ketika Nabi Adam melirik ke kiri, Nabi Adam itu bersedih dan menangis. Maka saat itu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Duhai Jibril, kenapa Nabi Adam itu ketika dia melirik ke kanan dia tersenyum dan tertawa, ketika dia melirik ke kiri dia sedih dan menangis?" Kata Jibril alaihissalam, sekeliling Nabi Adam itu adalah anak-anak cucu keturunan Nabi Adam. Ketika dia lihat ke kanan, itu simbol adalah umat anak cucu keturunan Nabi Adam yang kelak dia menjadi ahli surga. Ketika dia melirik ke kiri dan membuat dia menangis dan bersedih, itu simbol ternyata ada anak cucu keturunan Nabi Adam itu yang menjadi ahli neraka. Tapi di sini banyak orang bertanya, "Ustaz, Nabi Adam itu nabi pertama, betul? Kenapa Nabi Adam itu Allah letakkan di langit pertama? Kenapa dia tidak di langit yang ketujuh saja?" Maka kalau kita kaji kitab-kitab yang berisikan tentang Isra dan Mi'raj, banyak kitab-kitab khusus yang mengkaji Isra Mi'raj ini. Muhadharat Haulal Isra wal Mi'raj atau As-Sirat wa Haj fi Isra wal Mi'raj atau As-Sirat wal Bahimah. Banyak kitab-kitab. Umumnya ulama menyampaikan, kenapa Nabi Adam itu Allah letakkan di langit pertama? Jawabannya
karena Nabi Adam itu Abul Bashar. Nabi Adam itu adalah bapaknya dari manusia yang hidup di atas muka bumi Allah. Ini menjadi alasan kenapa Nabi Adam di langit pertama. Lanjut langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad itu berjumpa dengan dua nabi sekaligus. Kalau di langit-langit yang lain, langit pertama, langit ketiga, 4, 5, 6, 7 hanya diisi oleh satu nabi dan rasul. Tapi di langit kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan dua nabi sekaligus. Siapa nabi itu? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di sini banyak pelajaran yang luar biasa ternyata. Kenapa Allah letakkan di langit kedua ini justru ada dua nabi? Apa pelajarannya? Maka kita kaji sejenak kisahnya untuk memantapkan keilmuan kita memahami ini. Kedua nabi ini tidak lahir seperti kita pada umumnya. Nabi Yahya, Nabi Isa, kedua nabi ini yang di langit kedua, kedua nabi ini tidak lahir seperti kita pada umumnya. Apa sebab? Pertama, Nabi Isa alaihissalam min bidunal ab. Nabi Isa itu lahir dari rahim seorang ibu, tapi Nabi Isa tak punya ayah. Dia punya ibu, tapi ayah Nabi Isa tidak ada. Kalau kita ada ayah, ada ibu. Nabi Isa lahir dari rahim seorang ibu, tapi dia tidak punya ayah. Maka Nabi Isa itu lahir tidak seperti kita pada umumnya yang punya ayah, punya ibu. Nabi Isa itu hanya punya ibu saja. Itu Nabi Isa. Nabi Yahya alaihissalam, Al-Quran menceritakan Nabi Yahya itu ayah beliau Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kata Allah dalam Al-Quran rambut sudah berubah, tenaga tak lagi kuat. Karena usia ayah Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu berkisar 100 tahun. Istri Nabi Zakaria atau ibu dari Nabi Yahya itu berkisar usianya 79 tahun. Dan kata Allah, ibu Nabi Yahya itu akhirun, mustahil punya keturunan. Sang ayah tua, Nabi Zakaria, uban sudah bertahun, badan sudah lemah karena usia yang begitu senja 100 tahun. Sang istri 79 tahun, dan kata Allah sendiri akhirun, mustahil punya keturunan. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria itu sholat di mihrab. Sedang sholat Nabi Zakaria mohon kepada Allah. Lama berumah tangga, belum dikaruniakan anak. Dalam sholat Nabi Zakaria mohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Belum selesai sholat Nabi Zakaria, Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Padahal mustahil setua Nabi Zakaria punya anak. Padahal istrinya pun divonis mustahil punya keturunan. Tapi berkat doa orang yang sholat belum selesai, doa sudah dijawab Allah. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah jelaskan, Inna nubashiruka bi ghulam. Hai Zakaria, kuberikan kepadamu kabar gembira, kuberikan kepadamu anak keturunan. Kubuat langsung nama anakmu ini Yahya, kuat namanya Yahya, artinya hidup. Karena selama berumah tangga Nabi Zakaria dengan istri, seolah-olah keluarga ini mati. Apa sebab? Karena tidak ada anak. Insya Allah berkat lahirnya anak yang dibuat nama anak itu Yahya, berarti hidup kembali keluarga Nabi Zakaria.
Maka Nabi Yahya itu lahir tidak seperti kita pada umumnya. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Kenapa dua nabi ini Allah letakkan di sini? Apakah karena mereka lahir tidak seperti kita pada umumnya? Bukan. Allah letakkan kedua nabi ini di langit kedua. Allah itu sedang menunjukkan kekuasaannya. Allah Maha membentuk, Allah Maha menjadikan, Allah Maha menciptakan, Allah berkuasa atas segala makhluknya. Allah itu sedang menunjukkan kekuasaannya. Mustahil kata manusia, bukan para mustahil untuk Allah. Itulah pelajaran di langit yang kedua. Lanjut langit ketiga. Di langit ketiga ini Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi. Ada yang tahu? Ada yang tahu anak ngaji? Kalau saya sebut di langit ketiga, nggak ada yang mungkin nggak ada yang tahu Nabi siapa. Tapi kalau saya sebut sedikit lakopnya, pasti tahu. Nabi ganteng. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad di langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini, perhatikan. Nabi Yusuf ini Syatrul Hasan wa Jamal. Nabi Yusuf itu seorang nabi. Andai saya umpamakan, andai tampan, apalagi ganteng, apalagi rupawan, andai ganteng. Saya misalkan, andai ganteng seluruh dunia ini, andai ganteng itu ini, Aquani, seluruh ganteng-ganteng itu Aquani lah. Wajah Nabi Yusuf itu Syatrul Hasan wa Jamal. Wajah Nabi Yusuf itu setengah ganteng dunia ini di wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Begitulah tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Al-Quran menceritakan saking dahsyatnya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran bercerita ketika perempuan-perempuan dibariskan sambil memegang sikin. Sikin itu pisau kecil. Pisau kecil dipegang dengan tangan kanan, tangan kiri memegang buah-buahan. Kenapa kisah ini hadir dalam Al-Quran? Karena istri raja saat itu dilecehkan oleh orang lain. Kenapa istri raja bisa jatuh cinta kepada Yusuf? Padahal saat itu Nabi Yusuf itu budak. Maka orang memperolok-olok istri raja saat itu. Maka dibuat sayembara. Kalau kalian nanti tidak tersipu melihat wajah Yusuf, coba keluarkan Yusuf dari penjara dan kalian lihat bagaimana ketampanan Yusuf. Maka perempuan saat itu dibariskan sambil memegang pisau, memegang buah-buahan. Buah-buahan itu mereka iris, lalu keluarkan Yusuf dari penjara. Yusuf berjalan di tengah wanita yang sedang memegang pisau sambil mengiris buah. Ketika Nabi Yusuf itu dilewatkan, perempuan-perempuan yang sedang mengiris-ngiris buah itu, mereka tidak sadar, mereka tidak menyangka kalau ternyata yang mereka iris adalah jari jemari mereka, dan mereka tidak merasa sakit. Justru ayat ini bercerita, ujung ayatnya orang-orang yang melihat Nabi Yusuf saat itu berkata, Hasyallah in huwa illa malakun karim. Yusuf ini bukan manusia, karena manusia tidak ada setampan itu. Yusuf ini adalah malaikat yang mulia. Begitulah tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bukan karena tampannya Nabi Yusuf itu di langit ketiga. Kenapa Nabi Yusuf itu di langit ketiga? Nabi Yusuf itu seorang yang berilmu. Nabi Yusuf itu seolah-olah memberikan kesan kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau engkau berdakwah, aku pun berdakwah. Engkau nabi, aku lebih awal diutus Allah menjadi seorang nabi. Tapi perlu engkau ketahui, hai Muhammad, begitulah kira-kira kesannya. Kalau dulu aku ketika berdakwah, yang menjadi musuhku awal-awal berdakwah bukan orang lain. Yang menjadi musuhku berdakwah adalah saudara
Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik langit keempat. Di sini Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi, ada yang tahu? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini seorang nabi yang lahir, yang hidup di dunia. Tapi wafatnya Nabi Idris di langit keempat ketika berada di sayap Israel alaihissalam. Karena Nabi Idris itu sampai-sampai malaikat Israel menaruh rindu kepada dia. Saking dekatnya persahabatan malaikat Israel sang pencabut nyawa dengan Nabi Idris. Tapi bukan kedekatan itu yang menjadikan Nabi Idris di langit keempat. Kenapa Nabi Idris di langit keempat? Menunjukkan Nabi Idris itu, kata Nabi Muhammad, salah satu nabi pertama yang bisa menulis khatul kalam. Nabi pertama yang bisa menulis. Nabi pertama yang punya disiplin ilmu banyak, bisa menjahit dan segala macamnya. Maka maksudnya Nabi Idris ini di langit keempat, orang berilmu itu punya kedudukan tinggi di hadapan Allah, seperti tingginya langit keempat. Naik di langit kelima, Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini simbol. Nabi Harun itu seorang nabi yang kepada umatnya berbelas kasih, kepada umatnya begitu cinta. Maka umat-umat Nabi Harun pun begitu sayang dan cinta kepada Nabi Harun. Refleksi dari langit kelima ini menunjukkan orang-orang yang saling berkasih sayang, orang-orang yang menyambung tali silaturahim, berkasih sayang karena Allah, cinta karena Allah, derajatnya tinggi seperti tingginya derajat di langit kelima posisi Nabi Harun alaihissalam. Bernaik langit keenam. Langit keenam ini Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini seorang nabi yang berhadapan dengan Fir'aun laknatullah. Ini memberikan kesan luar biasa karena Nabi Musa ketika melihat Nabi Muhammad saat itu menangis. Nabi Musa kata Nabi Musa, bu'itha ba'di, hai Muhammad, engkau diutus Allah setelah aku, kata Nabi Musa. Tapi umat-umatmu jauh lebih banyak masuk surga ketimbang umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Padahal dakwah Nabi Musa itu lama dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa itu berhadapan dengan Farao. Al-Quran menyebutnya Fir'aun laknatullah. Liku-liku dakwahnya luar biasa. Karena saat itu bahkan sejak lahir Nabi Musa itu, kalaulah ditemukan oleh al-bojo Fir'aun, pastilah Nabi Musa itu akan disembelih. Sampai dakwah, sampai berpindah-pindah, perjuangan dakwahnya luar biasa. Maka perjumpaan Nabi Musa ini dengan Nabi Muhammad seolah-olah memberikan kesan, hai Muhammad, kalau dulu aku berdakwah, aku berhadapan dengan manusia terlaknat yang syaitan saja kagum melihat dirinya. Dia bernama Fir'aun laknatullah. Bahwa hidup ini memang telah seperti itu. Kalau ada orang baik, pasti berhadapan dengan orang tidak baik. Di surga ada Nabi Adam alaihissalam, hidup nyaman tentram dengan istrinya. Siapa yang jadi musuh saat itu? Ternyata yang jadi musuh bukan orang. Yang mengusik keluarga Nabi Adam dan istrinya di surga bukan orang, tapi tetangganya. Siapa tetangganya? Iblis laknatullah. Maka Nabi Adam berhadapan dengan iblis. Turun ke bawah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim orang baik. Siapa lawannya? Namrud. Turun ke bawah, Nabi Musa, Nabi orang soleh. Siapa lawannya? Fir'aun. Turun ke bawah, ada Nabi Isa alaihissalam, orang soleh. Dia Nabi. Siapa berhadapan dengannya? Tidak baik. Namanya Herodes. Turun ke bawah, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Lahab dan abu-abu lain. Terserah mau artikan. Yang jelas hidup ini kalau ada orang baik yang jadi lawan tidak baik. Inilah kesan pesan jumpanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Lanjut langit ketujuh, ini yang luar biasa. Di langit ketujuh ini Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kulihat saat itu Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ini keturunan lurus Nabi Muhammad. Maka itulah sebab kenapa sholawat kita, bahkan dalam sholawat Ibrahimiyah kita sebut nama Nabi Ibrahim itu 4 kali dalam sholat kita. Karena Nabi Muhammad itu cucu lurus Nabi Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim di langit ketujuh bersandar di Baitul Ma'mur. Ini simbol. Kenapa Nabi Ibrahim itu bersandar dia ke Baitul Ma'mur? Karena Nabi Ibrahim itu seorang Nabi yang di dunia dia yang memakmurkan Masjidil Haram. Apa pelajarannya untuk kita? Ini Masjid Al-Iqrar, Ketua BKM, pengurus Masjid Al-Iqrar, yang jadi imam Masjid Al-Iqrar, yang jadi khatib Masjid Al-Iqrar, Bilal Masjid Al-Iqrar, yang ikut nyumbang untuk Masjid Al-Iqrar, baik materi ataupun apapun bentuknya, yang meramaikan Masjid Al-Iqrar, yang ikut bergabung memakmurkan Masjid Al-Iqrar. Tinggi derajatnya seperti tingginya langit ketujuh. Ini simbol orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Hidupmu tidak akan susah, hatimu akan diberikan ketenangan. Ada tempat engkau bersandar, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka urusan masjid jangan khawatir, jangan takut. Kalau urusan masjid, bersegeralah untuk ikut memakmurkan masjid ini. Orang yang memakmurkan masjid derajatnya amat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saat itu Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, akrim minni, sampaikan salamku kepada umatmu, hai Muhammad. Ini salam luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu dan kabarkan kepada umatmu, wa akhbirhum, beritahu, kabarkan kepada umatmu Muhammad bahwa debu di surga ini wangi semerbak luar biasa. Debu surga luar biasa wanginya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampaikan kepada umatmu untuk menanam kebun-kebun di surga. Apa makna menanam kebun-kebun ini? Sering-sering mendawamkan, melazimkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah, singkatnya Rasulullah terus menembus Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Allah fardukan sholat 5 waktu. Awalnya 50, tapi karena berkat pesan dari Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatmu kecil, tak sanggup dia sholat 50 kali. Mintakan takhfif, keringanan kepada Allah. Maka bola balik Nabi Muhammad itu ujung-ujungnya hari ini yang fardu, yang wajib untuk kita sholat 5 waktu sehari semalam. Isra Mi'raj, dari Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa menembus langit jumpa dengan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, lailan, hanya sebahagian malam, tidak sampai dalam 1 malam. Maka ayat ini di awal saya sampaikan, jangan pikirkan karena akal tak mampu menelisir, maka justru imani saja isinya. Kembali Nabi Muhammad membawa sholat 5 waktu sehari semalam. Inilah hikmah paling besar Isra dan Mi'raj.
Dan ini sejenak setengah jam ke depan untuk kita kaji apa sebenarnya hakikat sholat itu sendiri. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah. Ini pakai rehat atau enggak? Enggak. Lanjut. Mana tahu ada rehat. Padahal ustaznya haus. Sama aja. Sholat 5 waktu. Inilah hikmah Isra Mi'raj. Nah, di awal kita kaji dulu makna penamaan sholat untuk menambah semangat kita dalam ibadah. Di sini nggak ada namanya. Sini udah modern. Kalau di kampung saya masih ada namanya. Imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di sini nggak ada lagi. Di kitab. Pertama zuhur. Selama ini kita sudah sholat zuhur, tapi mungkin kita belum mengerti makna zuhur. Masuk Bilal ke Masjid Al-Iqrar, dipanggil lewat pengeras suara sekeliling desa Pulau Lato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat zuhur. Untuk apa sebenarnya sholat zuhur itu? Sholat zuhur kata Nabi, api neraka itu hidupnya, nyalanya api di dalam neraka di waktu zuhur. Siapa yang tinggal sholat zuhurnya, sengaja dia tidak sholat zuhur, didengarnya adzan tapi tidak sholat zuhur, hakikatnya dia sedang menghidupkan apinya sendiri untuk membakar dirinya kelak dalam neraka Allah. Itu zuhur. Itulah kenapa saya sampaikan hakikat di balik pemaknaan nama itu luar biasa sebenarnya. Itulah zuhur. Nah, kalau ada orang zuhur istiqomah, dia jaga sholat zuhurnya, tak ada api yang membakar dirinya kelak dalam neraka Allah. Itu zuhur. Ini ringkas saja. Selesai zuhur, selang 3 jam lebih kurang datang asar. Kembali Bilal mengingatkan sekeliling desa Pulau Lato. Hayya 'alas shalah. Salat asar. Asar itu berlakunya larangan di surga. Maknanya asar itu waktu terlarang. Apa maksudnya Ustaz? Manusia itu lebih cenderung, manusia itu lebih banyak mengerjakan larangan Allah semenjak asar sampai malam. Dosa paling banyak dilakukan manusia dari asar hampir gelap sampai malam. Maka kasus kalau sudah gelap itu banyak, pencurian apa segala macam di malam hari. Maksiat potensinya dari asar sampai malam. Maka disebut asar itu berlakunya larangan di surga di waktu asar. Maksudnya manusia itu banyak melakukan yang dilarang Allah semenjak asar. Karenanya Allah perintahkan kita sholat. Insya Allah sholat asar itu menjadi filter, menjadi kompas agar kita dijauhkan dari sifat-sifat yang dilarang dan dimurkai oleh Allah. Selesai asar, datang maghrib, lebih kurang 2 jam ke depan. Kembali muadzin Bilal Al-Iqrar mengingatkan sekeliling Pulau Lato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat maghrib. Untuk apa salat maghrib 3 rakaat? Padahal udah capek. Yang dagang, yang bisnis, yang ke kantor, pulang maghrib sholat. Untuk apa sholat maghrib 3 rakaat?
pengampun dosa. Apa sebab? Nabi Adam, taubat Nabi Adam diterima di waktu maghrib. Maka maghrib itu simbol pengampun dosa. Coba perhatikan saudaraku yang dirahmati Allah. Nabi Adam, kata Allah dalam Al-Quran, hidup dalam surga. Satu perintah Allah dilanggar Nabi Adam. Kata Allah, jangan dekati. Justru dimakan oleh Nabi Adam. Allah larang, larangan cuma satu, tapi dilanggar Nabi Adam. Nabi Adam dalam surga melanggar perintah Allah. Satu saja yang dilanggar, Allah keluarkan dari surga. Kita hidup di dunia, tiap hari melanggar perintah Allah, cita-cita masuk surga. Nabi Adam dalam surga, satu saja jangan langgar kata Allah. Dilanggar Nabi Adam, Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Kita setiap hari bergelimang dengan dosa yang dilarang Allah. Harapan berat masuk surga. Ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Tapi bukan ini jadi poinnya. Maksud saya, Nabi Adam itu Allah keluarkan dari surga dulu. Ini kisah sholat maghrib. Berapa lama Nabi Adam dan Hawa itu pisah? Kata ahli tafsir, ahli sejarah, Nabi Adam itu jatuhnya dulu ketika dari surga, Allah jatuhkan di India. Kalau sekarang, dulu belum ada India. Kalau letak geografis di India, Hawa itu jatuh di Jeddah. Berapa lama Adam dan Hawa ini pisah? Kata ahli tafsir, 300 tahun mereka berpisah. 300 tahun itu pun waktu yang luar biasa. Ini kalau saya perhatikan emak-emak ini jangankan pisah dengan bapak 300 tahun. 3 kali lebaran aja kayak Bang Toyib itu. Nabi Adam itu 300 tahun. Nah, di mana Nabi Adam dan Hawa itu jumpa? Namanya Jabal Rahmah. Orang yang udah haji umroh pasti mereka sudah sampai di sana. Jabal Rahmah itu bahasa keren kita sekarang, namanya tempat perjumpaan Adam dan Hawa. Dalam bahasa Arab disebut Jabal Rahmah. Bahasa keren kita Bukit Cinta. Sama mereka. Allah ampuni dosa Nabi Adam di waktu maghrib. Maka maghrib itu simbol pengampun dosa. Maka selesai sholat maghrib, berbanyak membaca istighfar. Minimal setidak-tidaknya 7 kali bacakan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maghrib. Selesai maghrib lebih kurang 1 jam datang isya. Ini yang lebih dahsyat lagi. Untuk apa sholat isya? Sholat isya itu penerang di alam kubur. Kubur itu gelap. Kubur itu nama lainnya barzakh. Barzakh itu tempat sempit. Barzakh itu pemisah. Barzakh itu tempat sempit diapit 2 tempat yang luas. Dunia luas, akhirat luas. Antara dunia dan akhirat disebut barzakh. Dalam barzakh sempit, barzakh gelap, barzakh mencekam, kubur dingin, kubur bisa panas, dalamnya mengerikan luar biasa. Kata Nabi, hari kiamat gelap, dalam kubur, dalam barzakh gelap. Siapa ingin terang alam kuburnya, dirikan sholat isya 4 rakaat. Itu dahsyatnya sholat isya. Selesai isya datang subuh. Ini yang lebih sulit. Subuh. Padahal manfaatnya luar biasa. Coba perhatikan muadzin diperdengarkan kepada kita ketika subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Salat subuh sedang lelap nyenyaknya kita tidur, Allah perintahkan bangun sholat subuh.
sholat subuh menjauhkan kita dari sentuhan api neraka, wa bara'atum minan nifaq, dijauhkan Allah dari sifat-sifat munafik. Jadi sholat subuh itu luar biasa. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru nama. Maka saya ringkas saja, takut saya terlalu lama. Sholat 5 waktu, ini poin catat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Untuk apa Allah perintahkan untuk kita 5 kali sehari semalam? Perhatikan, saya sampaikan hanya 5 saja. Mudah-mudahan 5 ini mudah untuk kita ingat dan kita amalkan. Banyak sebenarnya, tapi 5 ini poin pentingnya, menjadi dasar. Kenapa sholat itu bisa 5 waktu? Maka kita jawab dengan 5 manfaat lewat sholat yang 5 waktu, walaupun tidak dibatasi, hanya 5 manfaat saja. Pertama, untuk apa kita dirikan sholat 5 waktu? Pertama, agar orang yang mendirikan sholat menjadi pribadi yang baik, memanusiakan manusia, menghargai manusia, memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil antar sesama manusia, dan taat terhadap perintah Allah. Orang sholat, Allah perintahkan manfaat pertama agar menjadi pribadi yang baik. Mana dalilnya Ustaz? Buka Al-Quran. Maka ini yang saya sampaikan, maaf. Tujuan sholat itu jangan dipelintir. Tujuan sholat pertama, agar orang sholat itu menjadi pribadi yang baik. Mana dalilnya Ustaz? Bukakan Al-Quran. Dalilnya ringkas. Semua kita di masjid ini hafal dalilnya. Apa dalilnya kalau orang sholat itu jadi pribadi yang baik? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat yang didirikan dengan cara yang benar, maka sholat itu mencegah dari 2 hal. Pertama, fahsya. Fahsya itu dosa keji. Maksud keji itu dosa syahwat. Orang yang sholatnya benar, maka sholatnya itu mencegah tangannya dari mengambil yang haram, mencegah lisannya dari mencela dan berkata kotor, mencegah telinganya dari mendengarkan gosip aib cacat saudaranya, mencegah matanya dari memandang yang haram, mencegah kakinya melangkah ke tempat yang Allah tidak ridha. Dosa anggota badan namanya fahsya. Orang sholat tercegah dari dosa anggota badan. Yang kedua, nama sumber dosa itu munkar. Munkar itu dosa yang diingkari hati. Membunuh itu munkar, mencuri munkar. Maka orang yang sholat tangannya tidak mengambil milik orang. Orang sholat lisannya tidak mencaci orang. Orang sholat matanya terjaga tidak melihat yang haram. Orang yang sholat kakinya melangkah hanya ke tempat Allah ridha. Orang sholat tidak akan membunuh. Orang sholat tidak akan menyakiti saudaranya. Orang sholat tidak akan mengambil hak saudaranya. Jadi tujuan sholat pertama, orang sholat jadi pribadi yang baik, mendatangkan maslahat dan manfaat kepada orang-orang sekelilingnya. Inilah manfaat sholat 5 waktu. Yang kedua, apa makna manfaat kedua? Orang diperintahkan untuk sholat. Manusia Allah perintahkan 5 waktu untuk sholat. Manfaat keduanya adalah agar orang yang sholat itu hadir ketenangan dalam hatinya. Ini yang susah hari ini dicari. Tenang. Banyak orang hari ini mencari ketenangan itu parsial sementara. Kenapa masih banyak orang minum khamar? Karena menurut dia khamar itu mendatangkan ketenangan, padahal itu parsial. Kenapa masih banyak orang nyabu? Menurut mereka dengan sabu itu mendatangkan ketenangan. Ketenangan bohong, ketenangan itu parsial. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, Aqimus sholat lidikri, dirikan sholat
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau ingat Allah, kalau salat untuk Allah, Allah tenangkan hati. Maka kalau hati sudah tenang, damai hidup, suami hatinya tenang, istri hatinya tenang, tenang rumah tangga. Kalau setiap rumah tangganya sekeliling pulau Latung ini sholat, laki-laki hatinya tenang, istri hatinya tenang, seluruh tetangga di pulau Latung semuanya tenang. Kalau semuanya sudah sholat, satu kampung pulau Latung seluruhnya tenang. Hanya dengan satu perintah, dirikan sholat. Dan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ringkas saja. Untuk apa sholat 5 waktu itu Ustaz? Agar doa-doa kita, komunikasi kedekatan kita dengan Allah, Allah mudah jawab doa kita. Allah lekas segera jawab permohonan kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Mana dalilnya Ustaz? Tadi saya sudah sampaikan kisah Nabi Zakaria. Padahal mustahil Nabi Zakaria punya anak karena beliau sudah tua renta, dan istri beliau itu mustahil punya anak keturunan. Tapi ketika Nabi Zakaria sholat, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedang sholat di mihrab, sholat belum selesai, doa sudah dikabulkan oleh Allah. Ini dalil kalau orang sholat, doanya mustajab, akan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, semua yang hadir malam hari ini sangat penting dan kita perlukan. Apa dia? Orang yang sholat 5 waktu. Tujuan Allah perintahkan kita sholat agar Allah mudahkan rizki dalam hidup kita. Maka orang yang menjaga sholatnya itu mustahil susah ekonominya. Orang yang menjaga sholat mustahil susah dalam kehidupan rumah tangganya. Orang yang menjaga sholat 5 waktu mustahil susah dalam kehidupan ini. Pasti Allah datangkan rizkinya itu sejauh mata memandang, dan rizki orang sholat itu datangnya tidak disangka-sangka. Mana dalilnya Ustaz? Bukakan Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran di awal pangkal surah Al-Baqarah, ciri-ciri orang bertakwa itu kata Allah. Pertama, yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan sholat. Kalau sholat melahirkan takwa, semakin sholat semakin takut kepada Allah. Maka Allah jawab dalam ayat lain, ini dalil paling mudah kita cari, ini dalil paling mudah kita hafal. Seluruh rumah makan di sekitaran kita ini ada ayat yang tertempel di rumah makan itu. Coba perhatikan. Itulah dalil bahwa rezeki orang sholat yang melahirkan takwa, rezekinya tidak akan sempit, keluarganya tidak akan susah. Jangan khawatir, jangan risau, rezeki akan tersumbat. Allah mudahkan rezeki. Apa dalilnya? Ayat ini banyak tertempel di rumah makan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, semakin sholat semakin takwa, maka kata Allah, apapun kesusahannya, apapun rintangan dalam hidupnya, Allah akan berikan solusi. Apapun ujian cobaan, akan ada solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki orang yang bertakwa lewat sholat datang tidak disangka-sangka. Maka jaga sholat, jangan khawatir soal rezeki, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang kelima, inilah puncak dari sholat 5 waktu. Ini puncak, ini paripurna dari perintah sholat 5 waktu. Untuk apa sholat itu Allah wajibkan 5 waktu? Agar orang sholat sukses dan bahagia. Sukses, bahagia, dua sekaligus diberikan oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Jangan dulu bicara dalil. Coba perhatikan panggilan Bilal, panggilan adzan. Pertama,
Panggilan azan, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah artinya mari kita sholat. Kedua, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Coba buka cara pikir kita. Kenapa ada panggilan hayya 'alal falah? Mari menuju kemenangan. Sebenarnya apa yang sudah menang? Makna panggilan hayya 'alal falah. Falah artinya menang. Maksud menang itu adalah sukses dan bahagia. Maka ketika muazzin Bilal Masjid Al-Iqrar memanggil untuk masuk sholat, ketika dalam panggilan hayya 'alal falah, maksud dari muazzin itu, hei sekeliling desa Pulau Latong, belum ada satupun kita yang di desa ini sukses dan bahagia. Kalau ingin sukses dan bahagia, hayya 'alal falah, dirikan sholat 5 waktu. Itu baru panggilan azan. Mana dalil kalau orang sholat itu sukses dan bahagia hidupnya? Bukan surah Al-Mu'min dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Panggilannya falah, dalilnya qad aflah. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh sukses dan bahagia. Siapa yang sukses dan bahagia? Orang yang sholat. Bagaimana sholatnya? Khashi'un. Sholatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah segelintir dari poin-poin yang tak mungkin semua kita capai dan kita bicarakan. 5 pokok dari perintah sholat itu. Pertama, agar pribadi menjadi pribadi yang baik. Jaga sholat, insya Allah jadi pribadi yang baik. Yang kedua, dibalik perintah sholat menghadirkan ketenangan hati. Yang ketiga, doa-doa kita akan dijawab. Yang keempat, rezeki kita tidak akan susah. Jangan khawatir, jangan risau soal rezeki. Cukup jaga sholatmu, Allah akan berikan rezeki seluas mata memandang. Yang kelima, Allah akan mudahkan sukses dan bahagia. 2 sekaligus. Karena ada orang yang sukses belum tentu bahagia. Justru sebaliknya, ada orang bahagia tanpa harus sukses. Maka dua-dua diberikan oleh Allah, sukses dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat, dengan syarat jaga sholat 5 waktu. Maka kepada Bapak Ibu hadirin sidang jemaah pendengar, momentum Isra Mi'raj ini berarti memperbaharui ilmu kita untuk sholat 5 waktu. Maka mantapkan hati, teruslah belajar bagaimana tata cara sholat yang benar. Karena ilmu yang benar melahirkan amal ibadah yang benar. Kalau amal ibadah sudah benar, rasa yang hadir pasti benar. Apa rasa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.